Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami mengenai PT Kioson Komersial Indonesia Tbk dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hamim Tohari, STT M.T. pada mata kuliah Manajemen Risiko. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Fahri Rizal dengan NIM 4332401008 dan rekan saya Muhammad Edit Khoir dengan NIM 4332401023. Selanjutnya tentang PT Indostarling Teknomedia Tbk. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk adalah perusahaan e-commerce yang menggunakan model bisnis online to offline untuk menghubungkan usaha kecil dan menengah di Indonesia dengan pelanggan. Perusahaan ini bertujuan untuk mengembangkan jaringan retail terbesar di Indonesia. Selanjutnya, daftar risiko teknis. Yang pertama itu ada kebocoran data dengan prioritas tinggi. Yang kedua, ada ketergantungan pada mitra dengan prioritas sedang dan persaingan di sektor e-commerce dengan prioritas sedang serta gangguan teknis dengan prioritas rendah. Selanjutnya ada likelihood resiko. Risiko pertama ada gangguan rantai pasokan dengan skor 0,8 dengan keterangan tinggi mengingat ketergantungan pada vendor dan potensi masalah logistik. Yang kedua ada kenaikan upah minimum dengan skor 0,7 dengan keterangan cukup tinggi karena perubahan kebijakan upah dan potensi aksi serikat pekerja. Selanjutnya ada bencana alam dengan skor 0,6 dengan keterangan menengah meskipun di daerah tersebut memiliki risiko bencana namun frekuensinya tidak terlalu tinggi. Yang keempat ada risiko teknologi dengan skor 0,7 dengan keterangan cukup tinggi karena teknologi manufaktur elektronik berkembang pesat dan perlu pembaruan berkala. Dan yang terakhir ada risiko kelistrikan dengan skor 0,5 dengan keterangan menengah. Gangguan listrik dapat terjadi meskipun ada sistem pencegahan, namun dampaknya bisa signifikan. Pada slide selanjutnya itu ada perhitungan risk determination. Penentuan risiko dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Risk score sama dengan likelihood dikali impact. Yang pertama risiko, gangguan rantai pasokan dengan likelihood 0,8 dan impact 0,85. Maka dari itu, risk score-nya 0,8 dikali 0,85 sama dengan 0,68. Yang kedua itu ada kenaikan upah dengan likelihood 0,7 dan impact 0,75. Maka dari itu, perhitungannya 0,7 dikali 0,75 sama dengan 0,525. Yang ketiga itu ada bencana alam dengan likelihood 0,6 dan impact 0,7 dengan risk score 0,6 dikali 0,7 sama dengan 0,42. Yang keempat itu ada risiko teknologi dengan likelihood 0,7 dan impact 0,7 dengan risiko 0,7 dikali 0,7 sama dengan 0,49. Yang terakhir itu ada risiko kelistrikan dengan likelihood 0,5 dan impact 0,65. Maka dari itu, risk score-nya adalah 0,5 dikali 0,65 sama dengan 0,325. Selanjutnya ada strategi mitigasi untuk masing-masing risiko. Untuk risiko kebocoran data, kita bisa melakukan mitigasi. Yang pertama, implementasi enkripsi data. Yang kedua, penggunaan firewall dan sistem deteksi intrusi. Yang ketiga itu pelatihan keamanan cyber untuk karyawan. Risiko yang kedua, ketergantungan pada mitra. Bisa dilakukan dengan mitigasi, diversifikasi mitra bisnis. Yang kedua, menyusun SLA atau Service Level Agreement yang kuat. Untuk risiko ketiga, persaingan di sektor e-commerce. Kita bisa melakukan mitigasi. Yang pertama, inovasi produk dan layanan. Yang kedua, peningkatan strategi dan pemasaran digital. Untuk risiko terakhir yakni gangguan teknis, kita bisa melakukan mitigasi. Yang pertama, pemeliharaan rutin infrastruktur TI. Yang kedua, menyediakan tim teknis siaga. Selanjutnya data risiko dengan skor tertinggi. Yang pertama ada kebocoran data dengan skor 4.0. Yang kedua ada ketergantungan pada mitra dengan skor 1.5. Yang ketiga ada persaingan di sektor e-commerce dengan skor 1.3.
Dan yang terakhir ada gangguan teknis dengan skor 0,5. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.